yang sudah aktif Ibu Tenri, ya, sudah aktif kameranya. Kemudian ada Ibu Adi, Ibu Ulan, Bu Leni, Bu Alina, Bu Ajen. Nah, mana nih yang lain? Ini baru Bapak yang paling ganteng. Yang ganteng yang lain ada nggak? Ya. Ini yang ganteng nih di kelas kita jarang muncul. Mau ngeper duluan mungkin ya. Ya silakan yang belum mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan kameranya. Jangan lupa kamera yang aktif nampak wajah ya. Nanti kirain cuma aktif aja, cuma yang nampak tembok gitu ya. Dan yang kuliah orangnya. Oke. Ini sudah 9 orang yang sudah mengaktifkan kamera. Bapak screenshot dulu yang pertama. Yang berikutnya sebentar. Ini ada agak berat dikit jalannya laptop Bapak ini karena banyak aplikasi yang terbuka. Belum. Sabar ya. Ya nanti nih ya. Iya, sebentar. Bapak screenshot yang standarnya dulu ya. Kan mungkin di mata kuliah yang lain nggak ada itu kan. Ini sesuatu yang berbeda lah kira-kira seperti itu ya. Boleh saya nih. Nah ini Bapak setting dulu ya. Sabar berarti. Karena dia ada pilihan ini, ada galeri, ada live galeri, ada juga yang dalam bentuk apa nih istilahnya together mode ya, together mode ya. Tapi dia masih penyesuaian ini, masih layar gelap. Nah sekarang baru kelihatan kita duduk di kelas ya. Ini Bapak screenshot ya. Nah yang nggak ngaktifkan kamera itu nggak ada di dalam kursi ini, banyak kursi-kursi yang kosong ya. Nah pertama Bapak kirim ke grup dulu lah biar kelihatan semua. Iya, kacau aja ya dah. Nah seperti itu. Udah masuk belum di grupnya? Nah nampak kan? Ya kalau kita itu lagi duduk di kursi ya. Nah, seperti itu. Itu kalau akun Microsoft Teams ya, itu bisa disetting seperti itu. Tapi kalau misalnya mau login aja kayaknya nggak bisa, memang harus registrasi dulu di Microsoft Teams itu. Oke Bapak Ibu, gimana? Nah kalau masalah duduk di depan, duduk di belakang, ini nggak ada pengaturannya nih. Bapak aja terpaksa duduk di tengah. Ya, ya. Kalau bisa kita atur ya. Saya mau duduk di depan aja gitu kan. Oke Bapak Ibu, baiklah pada kesempatan ini Bapak ingin bercerita sedikit tentang beberapa hal terkait dengan mata kuliah kita, bahwa untuk nilai setiap tugas itu disampaikan kepada mahasiswa itu melalui LMS. Nah bagi yang belum Bapak koreksi, insyaallah dalam waktu dekat akan Bapak selesaikan ya. Nah tapi di dalam LMS itu Bapak Ibu khusus untuk mata kuliah praktik itu tidak ada tempat tutor itu menulis nilai akhir. Nah maka dari itu salah satu yang digunakan oleh kampus kita itu adalah laman praktik namanya. Nah laman praktik. Tapi sebelum Bapak tampilkan itu, Bapak ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah di dalam kelas, jangan lupa isi daftar hadirnya melalui menu chat ya. Selain nanti Bapak bisa juga kontrol di chatting, nanti akan Bapak rekap. Nah, kalau ini kan LMS ya. Ya,
Siapa? Ya. Oh, atas nama siapa, Bu? Atas nama? Oh, Ibu Leni ya. Oh ya, Ibu Leni ya. Ini Bapak juga kesulitan apa nih? Pindah ke Excel Bapak ini banyak yang terbuka, jadi nggak bisa ditutup. Sebentar ya, Ibu Leni ya. Ini saya tulis saja di sini, Ibu Leni. Nah, Bapak belum juga bisa ngetik nih kayaknya. Bentar. This meeting or not setting. Kita Bapak close dulu. Mungkin Bapak ini terlalu banyak yang kerja. Jadi saking banyak yang bekerja itu jadi lamban ini. Kita Bapak tutup dulu sebagian. Harap bersabar Ibu. Bapak. Kayaknya nggak bisa ditutup nih. Boleh nih ya. Oke, Bapak ketik manual aja. Bapak belum bisa membuka Excel. Biasanya Excel ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang belum bisa membuka menu chat? Kalau ada sampaikan saja biar Bapak bantu ya. Karena di menu chat ini terrecord di UT pusat ya. Ada jejak digitalnya ada. Oke Bapak Ibu, Bapak akan share screen laman ya, laman praktik ya. Nah, di laman praktik ini Bapak Ibu, ini Bapak ulang buka ya. Ini login ya. Nah nanti Bapak ini tanda tangan ya. Nah ini akun Bapak ya, akun Bapak di laman praktik yang untuk memberikan nilai akhir kita semua. Tapi di dalam kesempatan ini Bapak juga izin menulisnya di chat supaya nanti kalau ada teman-teman yang kebingungan yang mana Pak lamannya Pak. Nah ini Bapak share di menu chat. Nah terkait dengan halaman praktik ini Bapak Ibu ya, Bapak di masa ini 2021.2 ya nanti punya tugas ini masih agak lambat jaringan karena Bapak tidak menggunakan di home, sekarang menggunakan handphone ya. Oke, prosesnya agak berat. Nah di sini terlihat Bapak Ibu di kelas kita itu kodenya 17.0015 ya. Ini jika Bapak nanti ingin memberikan penilaian di dalam mata kuliah kita, Bapak tinggal klik saja penilaian di sini ya. Supaya kita ketahui. Sebentar, ini jaringannya agak berat, mungkin di sekitaran Bapak ini banyak yang menggunakan akses internet. Cu, di lokal kita ada yang buku sih? Tidak salah ada. Jaringannya masih agak berat. Mohon bersabar sepertinya.
Jaringan memang lagi berat ya. Ini hampir sama seperti minggu yang lalu. Bapak sering terlempar keluar ya. Ya, masih mungkin apa? Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, nanti dari tugas yang Bapak Ibu kumpulkan itu nanti akan ada pemberitahuan di sini, laporan sudah diunggah. Nah, tentu di dalam kesempatan ini dari 31 orang kita, ini belum satupun yang mengumpulkan tugas. Karena mungkin belum ada yang tahu atau belum ada juga tugas yang belum siap gitu kan. Nah, terkait dengan tugas ini Bapak Ibu, tentunya yang ditekankan itu adalah bagaimana kita membuat keseluruhan tugas kita itu dijadikan PDF ya. Selain jadikan PDF, nanti dibuat jadi satu file. Nah, jadi dari satu file itulah nanti akan diupload. Nah, karena Bapak ini menggunakan akun tutor, maka tidak ada cara-cara mengupload. Yang akan Bapak informasikan ini apa yang Bapak lakukan saja, sebagai bukti bahwa perlu dan penting Bapak Ibu perhatikan. Nah, yang seperti apa Pak? Nah, ini terkait dengan tugas secara keseluruhan. Jadi kalau nanti tugas kita mulai dari peta konsep, kemudian soal hot, berikut disusul dengan tugas praktik 1, uji kompetensi 1, praktik 2, uji kompetensi 2, kemudian praktik 3, uji kompetensi 3. Nah, itu semua Bapak Ibu itu harus dijadikan PDF satu file. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, yang pertama yang perlu Bapak jelaskan pada kesempatan ini, Bapak ingin menampilkan kalau seandainya Bapak Ibu tidak, ya ini kata tidak ya, tidak menyerahkan tugas di halaman praktik, di halaman praktik ini ya, maka di sini Bapak tidak bisa melihat bahwa ada tugas yang dikumpulkan. Nah, maka dari itu kalau tidak ada tugas yang dikumpulkan pada halaman praktik ini, maka Bapak tidak bisa menulis nilai ya. Jadi kalau di LMS itu nilai kita itu dalam bentuk nilai per tugas, sementara nilai akhir itu ditulis di dalam halaman praktik seperti yang Bapak tampilkan ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya, Bapak tegaskan kembali, penting kita semua itu mengumpulkan tugas akhir. Kalau seandainya nanti Pak ada tugas yang tidak lengkap ya, tidak lengkap dari awal sampai akhir, apakah bisa Pak? Bisa, tidak masalah. Kan nanti kan Bapak hanya menilai tugas yang ada saja, tapi Bapak bisa memberikan nilai akhir gitu kan. Tapi kalau seandainya kalaupun tugas itu lengkap dikerjakan dari awal sampai akhir ya, tapi Bapak Ibu tidak mengupload di laman praktik ini, maka Bapak tidak punya akses untuk menulis nilai akhir itu. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini Bapak ingin tegaskan penting sekali Bapak Ibu itu mengupload laporan secara keseluruhan pada laman praktik ini. Nah, apa saja ya tugas-tugas yang sudah kita lakukan pada semester untuk mata kuliah praktek pembelajaran terpadu ini ya. Pada pembelajaran terpadu ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari LMS ya, ini ada pendahuluan atau prasesi. Kan kemarin pertama ada tugas peta konsep. Nah, peta konsep ini itu dijadikan PDF. Nah, bagaimana caranya Pak? Gitu kan? Nah, ini misalnya Bapak tampilkan contohnya. Sebentar. Ini jaringannya agak berat. Ya.
Mungkin di sekitaran Bapak ini banyak yang menggunakan internet. Tapi di kelas sebelumnya sepertinya lancar-lancar aja ya. Nah ini contohnya, misalnya Ajeng gitu kan, ini kan sudah menyerahkan tugas dalam bentuk PDF. Nah tentunya tugas itu di download terlebih dahulu. Tapi kalau ada di dalam laptop ataupun perangkat Bapak Ibu sekalian, berarti tidak perlu di download. Nah sebagai contoh dari beberapa tugas ya, selain tugas praktik tugas peta konsep pada sesi pertama, di sesi pertama ini kita juga dibebankan atau ditugaskan di dalam sesi kedua itu tugas dalam bentuk tugas partisipasi. Nah, ingat Bapak Ibu, tugas partisipasi kemarin itu kita mengerjakan soal hot. Nah, soal hot ini yang sudah mengumpulkan 15. Dari 15, 12 sudah Bapak nilai, 3 belum, mungkin yang belakangan ini. Nah, itu tugas yang ada di sesi 2 ya. Untuk sesi 3 Bapak Ibu, di sesi 3 itu di sesi 3 kita ada tugas tentang praktik 1 ya, tugas praktik 1. Nah, ini praktik 1. Praktik 1 itu kita membuat ada RPP 1, ada RPP 2. Nah, sesuai dengan tema dan subtema masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian pada sesi 3 ini juga Bapak Ibu, kita ada tugas dalam bentuk ini agak berat, harap bersabar ya. Di sesi 3 ini ya, coba buka lagi ya. Selain tugas praktik 1, kita juga ada tugas dalam bentuk uji kompetensi 1. Uji kompetensi 1 di sini mengerjakan soal. Nah, maka ini juga bagian dari tugas yang dibuat menjadi PDF kemudian dikumpulkan di dalam halaman praktik. Nah, kemudian selain sesi 3 ya, sesi 1, 2 dan 3, di sesi 4 kita tidak ada tugas tidak ada, ini kosong karena kita mereview tugas praktik 1 ya sama uji kompetensi 1. Pada sesi 5 ini tugas kita tentang tugas praktik 2. Nah, tugas praktik 2 ini Bapak Ibu kita membuat video presentasi RPP salah satunya. Nah, tentunya di dalam hal ini juga harus dibuat menjadi satu file dalam bentuk PDF. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian ya, selain berarti ini kan diminta untuk membuat link atau tautan ya, seperti yang disampaikan di sini. Nah, nanti link itu yang harus dibuat menjadi PDF Bapak Ibu, bukan videonya. Nanti Bapak akan coba untuk menjelaskan bagaimana melakukannya. Nah, kemudian berikutnya ya, selain itu di sesi 5 kita ada juga tugas uji kompetensi 2. Nah, itu juga harus dibuat PDF. Nah, yang dikumpulkan di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sesi berikutnya itu di sesi ke-7 ya. Di sesi 6 kita tidak ada tugas. Di sesi 7 kita punya tugas praktik 3. Praktik 3 ini video tentang bagaimana mensimulasikan praktik pembelajaran terpadu. Ini dari 31 ini baru yang submit 6. Ke 6-nya belum Bapak nilai.
Nah, tentu di dalam hal ini juga harus dibuat menjadi PDF. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak akan lakukan share screen ya pada bagian yang lain. Jadi kalau dikelompokkan Bapak Ibu terkait dengan tugas kita, Bapak akan tampilkan daftarnya ya. Daftar tugas ya, tugas yang harus dijadikan menjadi satu PDF. Nah, ini Bapak share screen ya. Agak berat ini, mohon bersabar ya. Iya, sebentar. Nah, ini dia. Nah, yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat Bapak Ibu? Saya. Nah, yang mana tugasnya? Ini daftar tugasnya. Jadi mulai dari tugas 1 ya. Kalau diurutkan ya. Pertama tugas peta konsep, yaitu tugas partisipasi. Kemudian yang kedua tugas soal HOTS. Kemudian berikutnya tugas tutorial 1, yaitu RPP 1 dan RPP 2. Tapi karena dia terpisah, maka dia di sini menjadi 2 nomor urutan. Kemudian yang ketiga itu uji kompetensi 1 ya. Itu pada urutan yang kelima. Kemudian yang keenam itu tugas praktik 2 pada sesi 5 tadi. Kemudian ada juga uji kompetensi 2 pada urut 7. Kemudian tugas kita yang berikutnya itu di sesi 8 tugas praktik 3 membuat video simulasi. Kemudian ada uji kompetensi 3. Nah, jadi kalau dibuat urutan menjadi 9 Bapak Ibu tugas yang harus kita kerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas yang dikerjakan ini. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan kalau seandainya Bapak Ibu mengumpulkan tugas itu dalam bentuk, kan ada macam-macam tuh. Yang diminta misalnya contoh dalam bentuk tugasnya dalam bentuk tautan, tapi ada juga teman-teman itu yang mengirim video ya, mengirim video secara langsung. Sebentar. Nah, tentu di sini juga perlu Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dibuka ini. Ini agak berat ini. Nah, ini ya. Oke. Ini Bapak share screen ya. Ini sinyalnya agak berat Bapak Ibu, harap maklum. Ini resiko kalau kita berada pada posisi di tempat keramaian. Nah, Bapak coba buka dari tugas yang sudah dikumpulkan itu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Dari yang 6 itu kan ada yang mengumpulkan video atau link YouTube ya, dan segala macamnya. Seperti yang kita tampilkan pada terdahulu. Nah, kalau seandainya seperti ini bisa dilakukan contoh mengambil link videonya secara cepat. Mana ya? Nah, jadi dari yang titik 3 ini ya. Nanti kan ada share di sini, bisa juga ya share. Di sini pasti dapat link nanti. Dapat link. Sebentar, ini jaringannya gampang. Oh, iya. Terlihat ya. Bangun ya. Atau diklik kanan bisa nggak? Ah, ini diklik kanan saja, nanti
di sini kan ada copy video URL-nya. Jadi URL-nya itu kalau sudah dikopikan, nanti Bapak Ibu bisa lakukan paste ya, paste dengan tugas yang dikerjakan. Ini Bapak buka dulu dokumen baru Microsoft Word ya. Nah, sebentar. Bapak akan share screen yang sudah di copy tadi Bapak Ibu. Contohnya dokumen baru ya. Nah, yang Bapak copy tadi itu linknya ini Bapak Ibu. Berarti link YouTube yang digunakan. Nah, tapi di dalam kita membuat tugas ini jangan lupa bahwa diberi keterangan yang lebih jelas gitu kan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah pertama kita buat, karena ini kan tugas praktik 3 ya. Tugas praktik 3 ya. Tugas praktik 3. Angka 3 saja boleh. Nanti tugas praktiknya adalah simulasi ya, praktik pembelajaran terpadu di SD. Nah, dari yang ini nanti jangan lupa Bapak Ibu, nanti dibuat misalnya di sini identitas yang lebih jelas, misalnya satuan pendidikannya ya, pendidikan. Nah, itu dibuat di sini Bapak Ibu, di SD mana gitu kan. Nah, gitu. Kemudian selain itu SD ya. Selain itu juga harus dicantumkan sini kelasnya, kelas berapa ya, misalnya di kelas 1 semester ganjil, pakai semester ya sekaligus semester ganjil. Kemudian berikutnya yang harus ada itu adalah pertama itu ada mata pelajaran ya, mata pelajaran ya, tematik misalnya. Kemudian berikut ada lagi tema ya, nanti temanya ditulis Bapak Ibu, tema apa, kemudian subtemanya ya ditulis apa subtemanya, kemudian kalau perlu ditulis pokok materi pokok silakan ditulis saja, karena menurut Permendikbud ya ditulis, biasanya menyalin subtema itu juga bagian dari materi pokok. Kemudian berikutnya dari itu di dalam itu nanti tugas itu juga ditampilkan berupa, selain itu apalagi kan, pelajaran ya, pelajaran nanti ditulis pelajarannya, pelajaran 1 kah, 2 kah, atau berapa, ini kita anggap 1 ya. Waalaikumsalam. Halo? Atas nama siapa? Risa Sandi. Oh, ya. Gimana? Halo, suaranya terlalu kecil nih. Gimana? Oh iya, di sini. Oh. Oh, itu jaringannya mungkin. Karena Bapak tuh ya. Oh, gimana itu tidak? Ya. Luar biasa ya. Jadi kayak gini Bapak.
barangkali Bapak memang harus apa boleh nanti carilah kesempatan ya Mitra Sandi, kesempatan cari sinyal yang bagus supaya tugas-tugas itu bisa dikirim gitu ya. Karena ya oh itu ya kendalanya iyalah. Oh gitu ya. Nah iyalah. Pokoknya nanti menyesuaikan sajalah ya. Hmm. Ya. Oke. Bapak lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya ya, selain itu alokasi waktu. Nah, jadi alokasi waktu misalnya 6 jam pelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa rapikan supaya dia kelihatan apa? Rapi ya. Ini dibuat seperti ini aja, kemudian kasih tanda itu ya. Nah, itu. Nah, ini salah ketik ya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi yang Word ini ya, yang Word ini dia harus dibuat PDF. Nah, untuk membuat PDF ini Bapak akan jelaskan teknik yang pertama kita bisa melakukan save as, ya, save as seperti ini. Sorry, bukan itu. Di save as. Ya, ini yang tugas kita. Nah, ini dia. Nah, nanti waktu kita save as Bapak Ibu, tipenya ini harus diganti menjadi PDF. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, kalau kita save gitu kan, kita save agak berat ya, karena masih record pakai apa nih, pakai PowerPoint, itu yang bikin nyangkut ya nih. Nah, maka yang tadi yang di save as menjadi PDF ini Bapak share screen ya, jadinya seperti ini. Atau mungkin Bapak stop saja rekamannya.